Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast bersama Neng Rina. Kali ini Neng Rina memegang buku baru lagi. Sebenarnya ini bukan punya Neng Rina, tapi Neng Rina ingin banget membahas soal buku ini nih. Nah, judul buku ini adalah Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah. Gimana sih sejarah perempuan ulama di... Oke, mungkin sudah banyak di sosial media di YouTube, berbagai platform yang membahas tentang para ulama perempuan. Tapi sahabat-sahabat semuanya tuh membahas ulama perempuan tidak sebanyak bahasan ulama laki-laki. Nah, mungkin kita sebagai perempuan sudah seharusnya nih kita mencari tahu lagi bagaimana sih sejarah ulama para perempuan itu. Kebanyakan dari kita, stigma kita itu membahas ulama-ulama tuh kebanyakan laki-laki kan. Nah, dan buku ini adalah ditulis oleh Kiai Haji Hussein Muhammad. Oke, sahabat muslimah, ada banyak perempuan ulama, cendekia intelektual, dan pemilik pengetahuan Islam yang luas serta mendalam. Bahkan, mereka boleh jadi merupakan para pejuang keadilan dan kemanusiaan. Nah, sayangnya sejarah dan aktivitas keilmuan itu banyak yang tidak direkam, banyak kegiatan sosial. Nah, buku ini merekam sejarah hidup dan perjalanan lengkap sekitar 30 perempuan ulama dari seluruh penjuru dunia Islam, termasuk Indonesia. Buku ini sangatlah penting untuk dihadirkan ke sidang pembaca agar publik mengetahui lebih jauh rekam jejak perjuangan kaum perempuan dengan kapasitas intelektual dan keilmuan serta peran sosial yang setara. Nah, pasti seru banget kan membahas buku ini. Bahkan sebagian itu lebih unggul daripada laki-laki loh. Nah, ini adalah buku yang sangat istimewa. Terlebih ia ditulis apik oleh Kiai Haji Hussein Muhammad, seorang cendekiawan muslim tanah air yang sudah sejak lama berkiprah dan berjuang untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan. Nah, dari buku ini aku pengen banget ngebacain salah satu syair atau puisi yang sangat indah dan ditulis oleh Raja Arab terkemuka saat itu, yaitu Ahmad Syauqi. Lihatlah utusan Tuhan ini. Ia tak pernah mencatut hak-hak perempuan beriman. Ilmu pengetahuan menjadi jalan hidup keluarganya. Mereka menjadi pengusaha, ahli hukum, ahli politik, kebudayaan, dan sastra. Berkat putra-putri Nabi, gelombang pengetahuan menjulang ke puncak langit. Lihatlah Sukainah, namanya menebar harum di seluruh pojok bumi. Ia mengajarkan kata-kata Nabi dan menafsirkan kitab suci. Lihatlah buku-buku dan kaligrafi yang indah bercerita tentang ruang perempuan-perempuan Islam yang gagah. Baghdad. Baghdad adalah rumah perempuan-perempuan cerdas. Padepokan perempuan-perempuan elok yang mengaji huruf-huruf suci dan menulis sastra. Damaskus zaman Umayyah adalah sang ibu bagi gadis-gadis cendekia. Tempat pertemuan 1000 perempuan piawai, taman-taman Andalusia. Merekah bunga warna-warni, perempuan-perempuan cantik bernyanyi riang, dan gadis-gadis anggun membaca puisi. Nah, puisi-puisi tersebut menggambarkan fenomena dan realitas perempuan Islam di atas panggung sejarah Islam awal. Pusat-pusat peradaban Islam setidaknya di 3 kota metropolitan pusat peradaban dunia saat itu, yaitu tadi ya Damaskus atau Suriah, Baghdad atau Irak, dan Andalusia yang sekarang disebutnya Spanyol. Nah, puisi di atas memperlihatkan aktivitas peran dan posisi kaum perempuan itu dalam ruang politik. Banyaknya perempuan yang menjadi ulama dan juga cendekia dan intelektual dalam berbagai keahlian, dan dengan kapasitas intelektual yang relatif sama dengan ulama laki-laki. Bahkan sebagian itu mengungguli ulama laki-laki. Fakta ini juga telah menggugat anggapan bahwa orang mempunyai akal intelektualitas, kecerdasan, dan moralitas perempuan
hadir untuk sebuah cita-cita kemanusiaan universal, membebaskan penindasan, diskriminasi, subordinasi, dan kebodohan menuju perwujudan kehidupan yang setara, berkeadilan, dan berilmu pengetahuan bagi semua manusia, mau itu laki-laki maupun perempuan. Nama-nama perempuan ulama intelektual cendekia perjalanan hidup dan karya-karya mereka terekam dengan baik dalam banyak buku sebenarnya. Buku yang terukir oleh kaligrafi. Salah satunya ini ada Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ahli hadis terkemuka, dalam buku Al-Isobah fi Tamyiz as-Sahabah menyebutkan 500 perempuan ahli hadis. Ia menulis jejak langkah dan sejarah hidup mereka ke 500 perempuan ulama tersebut. Nama-nama mereka juga ditulis sejumlah ulama seperti Imam Abu Zakaria, Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Al-Adamsyiki, muhadis fikih besar dalam Tahzib Al-Asma wa Ar-Rijal. Oke. Khalid Al-Baghdadi nih, tahun 1997 sampai 1827 Masehi, seorang sufi besar menulis ratusan perempuan ulama dalam bukunya yang sangat terkenal. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.